Assalamualaikum, salam sukses, salam petani tulen. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengaplikasikan herbisida sistemik yang sifatnya dia non selektif ya kawan-kawan. Jadi mampu membunuh seluruh jenis gulma yang ada pada area lahan budidaya tanaman kita ya. Untuk itu simak terus video ini. Nah, pada di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara aplikasi herbisida untuk membasmi segala jenis rumput yang membandel seperti lulangan ya kawan-kawan, dan beberapa rumput lainnya. Karena saya gunakan merupakan herbisida sistemik, berarti cara kerja herbisida sistemik itu ya masuk ke dalam jaringan tanaman ya kawan-kawan, sehingga mampu merusak seluruh bagian tanaman, terutama akar tanaman, sehingga untuk gulma yang membandel itu bisa musnah sampai ke akarnya ya kawan-kawan dengan menggunakan herbisida sistemik. Jadi proses tumbuh gulmanya itu lama ya kawan-kawan, sehingga aplikasi herbisida sistemik itu cukup 1 kali 1 musim tanam atau 1 kali 1 tahun ya, karena racunnya kuat ya kawan, atau herbisida yang kita gunakan itu bahan aktifnya kuat. Jadi untuk bahan aktifnya sendiri itu isopropylamina glifosat 480 ml ya per liter kemasan 1 liter herbisida sistemik ini. Dosis yang saya gunakan untuk penyemprotan dengan luas lahan 1/5 hektar yang rencananya akan ditanami budidaya cabai nantinya, itu saya menggunakan dosis 180 ml per tangki ya, tangki sprayer 15-16 liter air. Itu saya menggunakan 180 ml dalam 1/5 hektar. Saya menghabiskan 5 tangki setengah ya, jadi hampir 1 liter saya gunakan. Ini merupakan dosis paling tertinggi di petunjuk kemasan herbisida yang saya gunakan ya kawan-kawan, karena di lahan saya itu ada rumput alang-alang yang sangat sulit biasanya dikendalikan oleh herbisida. Dengan penggunaan herbisida dengan bahan aktif isopropylamina glifosat itu mampu mengendalikan rumput atau gulma alang-alang ya kawan-kawan. Jadi seharusnya penyemprotan herbisida itu dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terik sekali ya kawan-kawan, sehingga daya kerja herbisida yang kita gunakan itu lebih kuat. Dan volume semprot seharusnya jangan berkabut ya, atau volume semprotnya tinggi. Ini proses aplikasi saya masih dalam keadaan kabut ya. Seharusnya yang lebih bagusnya itu volume semprot yang tinggi, sehingga rumput itu, seluruh bagian rumput itu mampu basah ya dengan herbisida yang kita aplikasikan. Jika kawan-kawan aplikasikan dengan kabut seperti yang saya aplikasikan, itu usahakan jangan ada angin ya kawan-kawan, sehingga herbisida yang kita aplikasikan itu tidak terbang dan tepat pada sasarannya kawan-kawan, sehingga mampu membunuh gulma baik itu rumput teki maupun alang-alang. Jadi untuk kawan-kawan yang memiliki lahan yang tidak ada gulma seperti alang-alang, itu bisa menggunakan 1 tutup botol untuk 1 tangki sprayer ya, karena saya menggunakan itu dosisnya dosis tinggi. Lahan saya memiliki rumput alang-alang yang menurut petunjuk pada kemasan itu kita aplikasikan sampai 6 liter per hektar ya untuk membasmi alang-alangnya. Jadi dosis aplikasi
alangkah lebih bagusnya ikuti petunjuk pada kemasan saja ya kawan-kawan, untuk lebih memudahkan kita dalam proses aplikasi herbisida sehingga tidak terlalu mencemari lingkungan juga ya kawan-kawan. Herbisida yang saya gunakan ini sebaiknya diaplikasikan sebelum tanaman itu ada ya kawan-kawan di lahan kita, atau jika tanaman sudah ada di lahan kita sebaiknya menggunakan herbisida yang sifatnya kontak saja ya kawan-kawan, atau racun pembakar, sehingga meminimalisir risiko terkena tanaman yang kita budidayakan ya kawan-kawan. Karena herbisida yang saya gunakan sifatnya sistemik, itu artinya semua jenis tanaman mampu di kawan-kawan, baik itu gulma maupun tanaman yang kita tanam, sehingga untuk menghindari risiko mending menggunakan herbisida yang selektif dan sifatnya kontak. Jangan gunakan herbisida yang sistemik yang bersifat non selektif. Oke, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalam.